Episode 163. Tidak, dia tidak bersalah, aku ingin bayi ini dilahirkan, kamu tidak bisa melakukan ini. Salsa tiba-tiba menjadi cemas dan terus menggelengkan kepalanya. Lagi pula, kita bisa menikah sekarang, belum terlambat sama sekali. HM. Boy mengerutkan kening, dan masih menggelengkan kepalanya. Pokoknya, anak ini tidak boleh dilahirkan. Aku akan memberi kamu sejumlah uang untuk menggugurkan anak ini. Aku masih muda, aku belum ingin menikah. Lagi pula, keluargaku tidak akan setuju, keluargamu adalah pekerja biasa, tidak layak untuk keluarga kami. Setelah berbicara, dia mengeluarkan beberapa tumpukan uang dari dompetnya, meletakkannya di lengan Salsa, lalu menoleh dan pergi. Boy, jangan pergi. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menikah denganku. Menyaksikan Boy pergi tanpa perasaan, Salsa benar-benar kaget. Dia jelas tidak menyangka bahwa Boy akan memiliki sikap seperti ini dalam hal anak dan pernikahan. Salsa, jangan panggil dia lagi, dia sama sekali tidak punya rencana untuk menikahimu, dia hanya bermain-main dengan MU. Sebaliknya, Lucy menyadari sesuatu dan berkata dengan marah, dia bajingan. Tidak. Salsa sebenarnya menebak sesuatu, tapi itu terlalu mendadak, dia tidak bisa menerimanya. Perlu diketahui, bahkan jika Lucy dan yang lainnya menganggap Boy tidak dapat diandalkan, dia masih percaya pada Boy dan masih mencintai Boy. Namun, Boy hanya bermain-main dengannya. Salsa, jangan terlalu sedih. Demi dia, itu tidak sepadan. Kamu juga harus memikirkan anak di perut. Elena juga menghibur. Berbicara tentang anak, Salsa menjadi tenang dan berkata dengan getir, anak ini tidak bersalah, bagaimana aku bisa menggugurkannya? Tetapi bagaimana aku sanggup membesarkannya sendiri? Sebenarnya kamu tidak hamil, hanya saja kamu salah makan di pagi hari, yang membuat perutmu sakit. Pada saat ini, Jensen tiba-tiba menyela Salsa. Jensen, kamu. Salsa melihat Jensen dengan kaget, dan tiba-tiba berubah pikiran, akhirnya mengetahui niat baik Jensen. Jika Jensen tidak menipu dia dan Boy, bagaimana dia bisa melihat isi hati Boy dengan jelas? Apalagi, Jensen berbohong kepada mereka kali ini, tetapi bagaimana jika ini benar terjadi di masa depan? Hamil sebelum menikah dan dicampakkan oleh tunangan. Pada saat itu, dia mungkin juga akan bunuh diri. Jensen, terima kasih. Memikirkan hal ini, Salsa berkata dengan penuh syukur, sebelumnya, aku selalu berpikir bahwa kamu tidak layak untuk Elena. Aku selalu berpikir bahwa pacarku Boy adalah pria terbaik di dunia, tetapi aku menemukan bahwa aku salah. Pacarku tidak sebanding denganmu sama sekali. Dan kamu sangat cocok dengan Elena, aku mendoakan kalian. Terima kasih. Jensen mengangguk. Sepertinya 3 teman terbaik Elena akhirnya ditangani olehnya. Elena melihat Jensen dengan linglung, matanya sedikit basah, dia tidak menyangka Jensen akan berbuat begitu banyak untuk membantu teman-temannya. Bahkan jika mengabaikan tentang kejadian sebelumnya, barusan saja Salsa terus mempersulit Jensen. Aula Singlin sepenuhnya dibuka, semua orang memberi selamat dan pergi, dan karena kehebohan sebelumnya, banyak orang datang untuk berobat. Manusia adalah makhluk sosial, melihat begitu banyak orang percaya pada Aula Singlin, mereka secara alami tidak khawatir untuk datang berobat. Tapi, hanya beberapa penyakit ringan, jadi kakek Herman bisa mengatasinya. Jensen, terima kasih. Elena terlihat sangat senang saat pergi bersama Jensen, karena Jensen tidak hanya membuat bibi bungsu dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa, tetapi juga membantu Salsa melihat tembus topeng munafik Boy. Elena, apakah aku sangat hebat hari ini? Jensen tersenyum. Hebat? Elena mengangguk, mengatakan yang sebenarnya. Karena sangat hebat, bukankah kamu seharusnya memberiku penghargaan? Jensen selangkah lebih dekat ke Elena, melihat bulu mata Elena yang panjang, hatinya bagaikan digelitik. Sebal, bersikap pendiam di depan orang tuaku, bersikap licik di depanku. Elena melotot pada Jensen, tapi karena Jensen mendekat, wajahnya merona. Nafas jantan Jensen membuat jantungnya berdegup kencang. Meski Jensen sudah menjadi suaminya, namun baginya, pernikahannya dengan Jensen ditentukan oleh tetua dalam keluarga dan tidak ada landasan cinta. Sekarang, Jensen telah membantunya berkali-kali, dan dia telah meninggalkan banyak bayangan di hatinya. Namun, dia merasa bahwa dia dan Jensen sebenarnya dalam tahap cinta yang penuh gairah. Jensen. Elena berbisik, maaf,
Aku akui aku sudah menyukaimu, tapi untuk hal semacam itu, aku mungkin perlu sedikit persiapan psikologis. Bisakah kamu memberiku waktu? Tentu saja, lakukan apapun yang kamu inginkan, aku akan menunggumu dengan sabar. Jensen tersenyum dan mengangguk. Dia tidak ingin memaksa Elena melakukan apapun untuknya. Terlebih lagi, cinta sejatinya dengan Elena sebenarnya baru beberapa bulan setelah ingatan itu kembali. Butuh beberapa bulan bagi Elena yang kuno untuk menjalani kehidupan pernikahan dengannya, sangat normal jika Elena tidak bisa menerimanya. Terima kasih. Elena terharu, dia pulang bersama Jensen, tapi saat berjalan, tiba-tiba dia mencium pipi Jensen. Jensen tercengang sejenak, ini pertama kalinya istrinya berinisiatif untuk menciumnya. Ini hadiah untuk kamu. Elena sebenarnya gadis yang sangat polos, termasuk sangat bagus bisa membuatnya berinisiatif mencium Jensen. Mereka berdua kembali ke rumah, dan Elena pergi mandi, tetapi setelah keran air dibuka, dia menjadi malu dan berteriak, Jensen, aku lupa mengambil pakaian. Di balkon, bisakah kamu membantuku mengambilnya? Begitu ceroboh. Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, pergi ke balkon untuk membantu Elena mengangkat jemuran, dan kemudian melihat renda ungu dan stoking berwarna kulit tergantung di balkon, jantungnya berdetak kencang. Karena pekerjaan Elena, dia seringkali harus melakukan beberapa gerakan sensitif, jadi pakaian dalamnya sangat kekurangan bahan. Ini celana super pendek. Jensen bisa membayangkan betapa cantiknya Elena dalam balutan pakaian ini. Dia membawa pakaiannya yang harum, berjalan ke kamar mandi dengan enggan, dan menundukkan kepalanya, melihat stoking sutra dan benda lain di tangannya yang sangat halus. Dia sudah berangan-angan. Bang! Jensen masuk begitu saja dan membanting pintu kamar mandi hingga terbuka. Lalu dia melihat Elena berdiri di depannya. Elena jelas tidak menyangka Jensen akan buru-buru masuk seperti ini. Jensen, kamu! Elena berteriak. Ah, maaf. Jensen langsung pusing, dia melirik Elena, meletakkan pakaiannya, dan kabur dengan lesu. Tapi pikirannya penuh dengan adegan sebelumnya, tidak bisa hilang. Karena Elena sering berolahraga, dia memiliki tubuh yang sangat indah dan otot yang sangat kencang, tubuh dia terseksi di antara gadis-gadis yang pernah dilihat Jensen. Benar-benar kelalaian konyol. Berbaring di tempat tidur, Jensen memikirkan adegan sebelumnya, tetapi tidak bisa menghilangkannya. Tubuhnya terasa panas. Sepertinya hormonnya bereaksi. Setelah beberapa saat, Elena keluar dengan pijamannya dan melihat Jensen. Pria ini sengaja melakukannya, kan? Jensen sudah siap dimarahi Elena, tapi anehnya, Elena hanya memelototinya, lalu pergi untuk mengeringkan rambutnya.